Untuk pendirian kantor hukum itu sebenarnya gampang dan juga bisa dibilang susah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Hartawan Mandala Putra. Kali ini kita sedang berada di tempat yang berbeda, yakni bukan di tempat studio kami atau bukan di tempat biasa. Kali ini kami berada di rumah makan atau warung makan Eyang Nasi Goreng yang ada di samping kantor hukum kami. Kali ini kita akan mencoba berbincang-bincang sedikit seputar bagaimana cara mendirikan kantor hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, saya mengundang managing partner kami atau Bapak Roy Alminfa. Terima kasih Pak untuk ketersediaannya untuk hadir di acara kali ini. Terima kasih Mas Lalu. Ya. Mungkin kita bincang-bincang santai Pak seputar bagaimana sih sebetulnya cara kita mendirikan kantor hukum itu sendiri, karena kita mengingat dan melihat bahwa mungkin tidak segampang itu kita bisa membuat kantor hukum itu sendiri gitu. Langsung saja Pak, saya ingin bertanya terkait dengan langkah dulu. Langkah ataupun cara kita untuk mendirikan kantor hukum itu seperti apa? Selamat siang Sobat Ram. Terima kasih Mas Lalu atas waktunya. Untuk pendirian kantor hukum itu sebenarnya gampang dan juga bisa dibilang susah. Sebelum mendirikan kantor hukum, pertama harus punya dulu namanya lisensi sebagai seorang advokat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya badan hukum. Nah, badan hukum kantor hukum itu sebenarnya dalam praktek ya, itu ada yang membuat dalam bentuk firma, ada juga yang usaha perseorangan. Betul. Nah, di dalam undang-undang advokat sendiri memang tidak mengatur secara spesifik mengenai pengaturan teknis pembukaan kantor atau mendirikan kantor hukum itu. Nah, ketika kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai suatu badan usaha, maka yang terpenting sekali yaitu harus memiliki akta pendirian. Nah, kalau kantor kita itu bentuknya adalah firma hukum. Gitu. Terkait dengan akta pendirian itu tadi, bisa dibantu untuk menjelaskan di mana sih kita bisa untuk mengajukan akta pendirian itu sendiri? Soalnya teman-teman yang ingin menjadi advokat masih bingung gitu, bagaimana cara, di mana kita bisa mengajukan kantor hukum itu supaya berbadan hukum itu sendiri? Terkait dengan akta di Indonesia berkaitan dengan akta pendirian atau sebuah akta apapun bentuknya itu dibuat oleh namanya notaris. Di notaris. Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta. Nah, akta di notaris ya secara teknis syaratnya nanti bisa ditanyakan kepada kantor notaris terdekat, tapi secara umum setidaknya memiliki kartu identitas, kemudian juga minimal 2 orang pendiri. Itu harus 2 orang. Ya, biasanya begitu. Dan firma itu biasanya atas nama bersama. Begitu. Jadi yang mengeluarkan akta pendirian itu adalah notaris. Nah, kalau biasanya kita seperti itu. Ada yang mendirikan sebuah kantor hukum itu dalam bentuk PT, apakah boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berbentuk PT pun bisa? Ada. Berbentuk PT boleh, tapi yang paling umum yang dikenal oleh masyarakat itu, baik itu di Indonesia itu adalah bentuk firma tadi. Gitu. Kemudian Pak, perlu untuk digali dari Bapak Roy itu sendiri terkait dengan manajemen. Nah, saat ini manajemen kantor itu agak sedikit ya gampang-gampang susah gitu lah Pak. Mungkin bisa bantu sharing bagaimana cara pengelolaan suatu kantor supaya nanti kantor tersebut bisa berdiri dan bersaing dengan kantor-kantor yang lain. Seperti itu. Seperti yang sampaikan di awal tadi, mendirikan kantor itu gampang, tetapi ada susahnya. Nah, susahnya itu soal manajemen. Ini kita akan bicara soal susahnya. Nah, gimana? Nah, kalau bicara soal mendirikan, punya lisensi, kemudian sudah memiliki akta pendirian, berdirilah kantor itu. Tetapi, apakah kantor ini akan berkembang ke depannya atau tidak? Mungkin hanya bertahan apakah 1 tahun atau 2 tahun, itu kita akan lihat sebenarnya di manajemennya. Gitu. Jadi, inti dari sebuah kantor itu adalah manajemennya. Jantungnya suatu kantor itu bisa bergerak dengan baik itu adalah manajemennya. Nah, manajemen itu
berbicara soal bagaimana pengelolaan kantor. Di sana ada bicara soal case, ada sumber daya manusianya di situ. Berbicara juga soal bagaimana pengaturan mengenai waktu, kemudian pengawasan, kemudian juga berbicara soal bagaimana ya namanya sebuah kantor hukum, bagaimana pembagian fee sama partner lawyernya itu sendiri. Itu akan berbicara, ini harus di-clearkan dalam manajemen kantor itu. Ketika manajemen kantor ini bermasalah satu aja, misalkan bicara soal penanganan perkara, misalkan banyak perkara yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya misalkan, nah ini akan berdampak pada kantor ke depannya. Nama baik kantor akan dipertaruhkan. Jadi selain mendirikan kantor dengan cara-cara yang telah disampaikan tadi, keilmuan yang sangat penting itu adalah bagaimana keilmuan manajemen kantor. Nah, itu sangat penting. Manajemen kantor. Nah, selain manajemen ada satu lagi sebenarnya, Mas. Ya, apa itu, Pak? Di dalam mendirikan kantor hukum itu ada namanya leadership seorang partners atau managing partners. Kepemimpinan untuk memanajemen suatu kantor itu. Iya. Nah, itu sangat penting sekali. Bagaimana seorang leaders ini memimpin kantornya dengan mengayomi rekan sejawat yang kantornya mungkin bisa sampai puluhan. Ada suatu kantor yang karyawannya atau timnya bahkan ratusan orang. Kalau kantor kita masih puluhan ya. Nah, tapi kalau di kantor luar negeri itu bahkan sampai ribuan. Jadi ketika pemimpinnya ya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, kantor itu akan terus berkembang. Makanya saya bilang tadi mungkin dari awalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 10 bahkan ratusan, kemudian berkembang banyak, itu adalah berkat namanya kepemimpinan. Bagaimana dia bisa mengayomi semua tim ini agar bisa berkembang lebih baik. Oke, begitu. Tapi gini Pak, leadership atau kepemimpinan itu kan tidak semua orang itu dimiliki oleh siapapun gitu Pak. Nah, cara untuk kita bisa mendapat seseorang ataupun kita bisa berperilaku sebagai leadership itu sendiri itu kadang kita juga masih bingung sendiri gitu. Nah, dari Bapak sendiri itu seperti apa untuk kita bisa menjadi seorang yang memang betul-betul orang yang memang betul memiliki leadership gitu? Ya, untuk menjadi seorang leadership itu memang susah. Saya pun sampai sekarang masih belajar ya. Untuk menjadi seorang leader itu dibutuhkan namanya ketulusan. Ketulusan di situ. Nah, yang kedua dibutuhkan namanya perjuangan. Ketulusan sama perjuangan gitu. Sangat penting sekali. Ada ketulusan kita memimpin, kemudian perjuangan. Karena perjuangan itu akan ada masalah di dalam sebuah pengelolaan kantor itu. Tapi kalau sebagai seorang leader itu dia harus menghadapi dan menyelesaikan masalah itu dengan indah. Nah, ketika sudah memiliki jiwa seperti itu, potensi atau bibit-bibit dia sebagai seorang managing partners atau leaders tadi sudah ada di sana. Ya, tapi jangan sampai ada juga seorang leaders itu ketika ada masalah menghindari masalah. Nah, itu akan berbahaya sebenarnya. Untuk manajemen kantor juga akan berbahaya. Jadi itu salah satu. Jadi lihatlah orangnya punya ketulusan atau tidak untuk memimpin sebuah kantor hukum tadi ya. Kemudian apakah dia siap menghadapi suatu permasalahan itu. Jadi jangan sampai menghindari suatu masalah. Begitu. Mungkin cukup sekian bincang-bincang sore kita pada kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Roy. Sama-sama. Ya, kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.